wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambutan. Para wali kelas, para guru di lingkungan SMA 3 Al-Muqoyah, para kepala di lingkungan Satuan Pendidikan Madaris 3 Al-Muqoyah, para undangan dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri di kegiatan diseminasi program Service Learning Initiative ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami mewakili pimpinan SMA 3 Al-Muqoyah sekaligus pimpinan program kegiatan Service Learning Initiative ini ingin sedikit memberikan gambaran dan informasi terkait apa kegiatan SLI ini dan kenapa. Yang pertama, program Service Learning Initiative ini sebenarnya program praktek dari materi sosiologi kelas 12 IPS 1 dan IPS 2, sehingga untuk kelas 12 IPA tidak mengikuti program ini. Program ini sebenarnya ada dua tema besar kalau dalam panduan materi yang memang dirancang oleh kurikulum menteri kita di luar. Nah, ternyata memang belum banyak, hampir tidak ada, jadi hanya sedikit sekali yang kemudian membuat praktek kegiatan pemberdayaan dalam bentuk yang sudah kita laksanakan ini. Kebetulan Al-Muqoyah secara sejarah memiliki sejarah sendiri. Makanya kemudian kami mengundang Kiai Panji karena beliau salah satu yang dulu aktif di kegiatan pengabdian, yaitu Biro Pengabdian Masyarakat, yang mana kegiatan ini sebenarnya memiliki benang merah dengan kegiatan Biro Pengabdian Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan senantiasa kita muliakan para pengasuh pondok pesantren Al-Muqoyah, wabil khusus daerah Sawah-Jarim, yang juga kita muliakan yang hadir di saat ini, Kiai Haji Wajid Taufik, dan juga Kiai Mustafa yang masih ditunggu, yang senantiasa kita hormati juga para dewan guru, yang lebih-lebih wali yang membimbing kegiatan yang telah digagas di tahun pembelajaran 2022-2023 dari SMA 3 Al-Muqoyah ini. Langsung saja, ini ada 8 kelompok ya. Tentu saja saya tidak butuh penawaran lagi kepada masing-masing kelompok. Cuma dari kepala sekolah tadi dipesankan, jikalau memang antara 1 sampai 8 itu tidak harus berurutan, maka dipersilahkan kelompok manapun. Tapi penawaran ini kalau ternyata tidak ada sambutan, terpaksa saya selaku apa istilahnya ya, memandu di acara inti ini harus mengurut dari kelompok 1. Bagaimana, diterima adik-adik ini? Diterima ya, tak harus diurut begitu ya? Baik, tidak menunggu waktu lama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja, di sini saya perwakilan dari tim Pena Muda Kegiatan Service Learning Inisiatif SMA 3 Anokoya akan memaparkan proyek kami yang berjudul Meningkatkan Minat Baca dan Mengembangkan Literasi di Kalangan Siswa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kami dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Di artikel lain ada yang mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam menulis dan membaca, yang artinya ketika kita sudah tahu membaca juga menulis, kalian bisa dikatakan orang yang sudah tahu literasi. Di sini ada riset tentang turunnya angka minat baca. Kebanyakan orang Indonesia lebih memilih menonton TV daripada mendengarkan radio dan bahkan membaca surat kabar. Bahkan di sini UNESCO menyebutkan Indonesia menjadi urutan kedua di literasi dunia. Artinya, minat baca di Indonesia ini sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%, yang artinya 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Riset berbeda yang bertajuk World's Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca, persis berada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Hal itu sangat memprihatinkan sekali. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengembangkan program Pena Muda ini? Perlu kalian ketahui bahwa di SMA 3 Anokoya ini sudah ada organisasi yang memang bergerak di bidang literasi, yaitu klub jurnalistik yang diampu oleh Bapak Muhli. Di sini kami hanya ingin mengembangkan juga meningkatkan klub jurnalistik yang saat ini sedang kurang berkembang. Dan apa saja sih pelatihan yang kami berikan? Yang pertama ada kelas esai. Kenapa esai itu penting? Karena di SMA 3 Anokoya ini esai menjadi salah satu tugas dari mata pelajaran bahasa Indo. Hal ini akan memudahkan siswa lebih mudah menulis esai apabila mengikuti program ini. Yang kedua, mengadakan kelas sinopsis. Di SMA 3 Anokoya ini ada perpustakaan masuk kelas, di mana hal ini diisi dengan membaca sinopsis atau artikel singkat dari beberapa buku. Namun, karena tidak ada pengkaderan, hal tersebut berhenti. Jadi, dengan adanya kelas sinopsis ini, kami menginginkan bahwa siswi dapat melanjutkan penulisan kelas sinopsis sehingga artikel yang ada di perpustakaan masuk kelas itu bisa bertambah. Yang ketiga adalah mengadakan kelas berita. Kenapa kami mengadakan kelas berita? Karena di SMA 3 Anokoya ini ketika ada acara, banyak siswi yang masih belum paham bagaimana cara tepat dan baik menulis berita yang benar. Bagaimana caranya menulis berita yang faktual, tidak hanya hoaks belaka. Tujuan kami adalah meningkatkan kuantitas minat baca dan literasi siswa, mewujudkan lingkungan yang gemar membaca dan juga memahami informasi lebih mudah, karena membaca adalah jendela dunia. Dan manfaat dari program ini ada banyak, tetapi di antaranya adalah memperkaya pembendaharaan kata kosakata, kita juga dapat mengetahui pertakan kata konjungsi yang beberapa siswa masih bingung, seperti digabung dan dipisah. Maksudnya digabung itu dipisah dan dipisah itu digabung, begitu. Dan yang
Beberapa di antaranya yaitu kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Semakin kita rajin menulis, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Jadi untuk teman-teman, rajin-rajinlah menulis agar kemampuan literasi kalian semakin meningkat. Kami mempunyai slogan, yaitu dari sekolah untuk sekolah. Lah, kegiatan servis learning inisiatif ini kan dari sekolah, maka kami membuat program Pena Muda untuk sekolah, yang dimana sasaran kami adalah klub jurnalistik pada khususnya dan siswi SMA 3 Anokoyah pada umumnya. Alur proyek kami ada pembukaan, yang kedua kelas esai dengan diisi 2 pertemuan, yang ketiga sinopsis 1 pertemuan, berita 1 pertemuan, dan terakhir penutupan. Rencananya kami mengagendakan ada 8 pertemuan dalam program kami, tetapi karena ada beberapa kendala maka disingkat menjadi 5 pertemuan dengan rincian 3 pertemuan pada saat bulan puasa dan 2 pertemuan ketika kita balik pondok. Rencana tidak lanjut dari program kami sudah kami laksanakan, yaitu mengadakan sharing bersama CJR tentang materi proyek, yaitu pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin, dan juga menjadikan proyek sebagai program kerja tahunan CJR, yang dimana disebut dengan karantina kru. Hasil proyek kami adalah pembukuan karya tulis esai. Rencananya kami akan memperlihatkan kepada teman-teman dan juga para hadirin tentang kumpulan esai yang ditulis oleh anggota tim Pena Muda. Tetapi karena ada beberapa kendala seperti ada beberapa penulisan yang masih belum rampung, jadi hal itu menghambat penerbitan juga pengeditan buku tersebut. Tetapi kami sudah mengantongi sekitar 24 tulisan karya ilmiah esai yang akan kami terbitkan nanti meskipun proyek kami sudah berhenti, sebagai bukti atau hasil dari proyek kami ini. Ini adalah dokumentasi dari program kami. Yang pertama, kelas esai. Fasilitator acara tersebut adalah Kiai M. Faizi. Dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023, yaitu pada saat bulan puasa. Kelas esai ini dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu sebelumnya pada tanggal 1 April 2023 yang bertempat di perpustakaan SMA 3 Anokoyah. Dan yang kedua adalah kelas sinopsis, di mana fasilitator acara tersebut adalah Kiai M. Mustafa. Diadakan pada tanggal 3 Mei 2023 yang bertempat di perpustakaan SMA 3 Anokoyah. Dan yang ini adalah kelas berita, di mana fasilitator acara tersebut sama dengan kelas sinopsis, yaitu Kiai M. Mustafa, yang juga bertempat di perpustakaan SMA 3 Anokoyah dan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2023. Dan yang terakhir penutupan tim Pena Muda yang dihadiri oleh Kiai M. Faizi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 yang bertempat di perpustakaan SMA 3 Anokoyah. Dan yang di tengah adalah sharing bersama dan penetapan program tim Pena Muda kepada tim CJR agar menjadi program tahunan pada tanggal 1 Juni 2023. Ada kata motivasi yang kami dapat dari Kiai M. Faizi pada saat kelas esai, yaitu tidak ada kata tidak bisa. Kita pasti bisa apabila kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin hanya ini dari saya, perwakilan dari tim Pena Muda SMA 3 Anokoyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kiai Mustafa. Tadi putus saya jelaskan lagi tentang skema dari hasil
Service Learning Inisiatif ini, bahwa nanti setelah selesai ke 8 kelompok mohon direview Kiai Fanji dan Kiai Mustafa, direview masing-masing walaupun ya hanya sekedar 1 atau 2 menit gitu. Untuk mungkin perencanaannya akan diambil 3 terbaik mungkin seperti itu dari 8 kelompok yang sudah digagas oleh pembina masing-masing dan sudah disetujui oleh kepala SMA 3 Mangkoya. Nanti juga setelah selesai review, mohon tanggapan dari peserta, entah dari utusan daerah, pesantren, atau dari peserta yang lainnya, kelas 12 IPS. Walaupun tidak harus ke 8 kelompok, terserah kelompok mana yang mau ditanyakan nanti terkait dengan apa yang dipresentasikan. Baik, silakan kelompok lainnya. Kelompok 8 sudah. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maratul Fauziah dari kelompok 2. Baik, pembina kami yaitu Ibu Ummul Karimah. Baik, saya akan mempresentasikan proyek kami yang kami garap selama 4 bulan terakhir ini. Nama program kami yaitu KGM, Komunitas Gerakan Minimalis, yang bertajuk Kontribusi untuk Pelestarian Bumi. Why minimalis? Kenapa kami mengambil tema minimalis? Sekarang ini lagi marak-maraknya industri fashion. Industri fashion ini mengeluarkan merek-merek pakaian yang kita pakai. Nah, seperti kayak banyak model sekarang tuh banyak, kalau di pondok itu abaya. Nah, dan ini memicu produk tekstil ini membuat barang-barang, tetapi permasalahannya di sini masyarakat itu kurang pemikiran bahwa bagaimana sih barang kita nantinya, maksudnya endingnya kita, barang yang kita miliki harus dibagaimanakan. Nah, juga permasalahannya itu masyarakat kurang pemahaman terhadap mendaur ulang limbah tekstil tersebut. Nah, maka dari itu perlu kiranya kita mengadakan KGM, Komunitas Gerakan Minimalis, seperti itu. Istilahnya ini, kalau minimalis itu dari program kami ini dari masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Mengapa kita harus melakukan minimalis? Dan yang pertama, tujuannya itu menanamkan sikap hidup yang bertanggung jawab pada sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat ini kan kurang pemikiran bahwa harus dibagaimanakan barang kita. Nah, ada juga misal barang-barang itu kebanyakan dibuang lalu dibakar. Nah, hasil pembakaran tersebut bisa berdampak kepada kesehatan kita, lalu kepada lingkungan dan bumi. Baik, di sini ada jumlah sampah tekstil di Indonesia, dan di sini data-data. Saya pernah bertanya langsung kepada Nyai Fadila. Faktor pertama kenapa banyaknya limbah tekstil di Indonesia, karena keinginan kita atau kita setiap individu atau masyarakat mempunyai jiwa konsumtif. Nah, jadi kita lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, seperti itu. Nah, dari data tersebut, menurut data SIPSN KLHK, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, lalu ada di atasnya juga 2022.
yaitu sebesar 35,17 triliun. Dan sekarang ini tahun 2023 sangat meningkat, yaitu jumlah meningkatnya itu 13,74%. Nah, di Indonesia sendiri sampah tekstil yaitu 33,3 juta, seperti itu di Indonesia sendiri. Baik, ini kegiatan kami, kegiatan KGM. Pada hari Kamis tanggal 23 April 2023, yaitu kami mengunjungi SMK Al-Hidayah Bragung. Nah, alhamdulillah beliau ini sangat welcome kepada kami, dan beliau juga sudah melakukan kegiatan minimalis seperti itu, seperti mendonaturkan pakaian kepada masyarakat sekitar seperti itu. Dan setelah kami mengunjungi SMK Al-Hidayah tersebut, yaitu kita memilih pakaian layak atau tidaknya. Kita hasil donatur kita ini dari masyarakat, dan nantinya kita donaturkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu penguatan kapasitas. Sebenarnya kita sebelum melakukan penguatan kapasitas, kami di sini sudah melakukan seperti mencari informasi terlebih dahulu apa sih minimalis seperti itu. Dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, istilahnya kami belajar bersama dengan Nyai Siti Khadijah Bas. Kata beliau, apa sih minimalis? Nah, ada di buku Pola Hidup Minimalis, yaitu minimalis itu adalah mengurangi jumlah harta benda yang tidak bermanfaat. Sebelum kita melakukan minimalis, kita harus memikirkan, maksudnya itu kita sebelum melakukan minimalis kita harus memikirkan tahap-tahapnya, yaitu pertama, apakah kita benar-benar butuh kepada barang-barang yang kita miliki? Jika tidak, kembali kepada pembahasan sebelumnya, barang-barang yang butuh dengan yang diinginkan, maka yang harus disingkirkan atau dibagikan yaitu hanya yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan seperti itu. Dan yang kedua, barang-barang yang kita miliki apakah benar-benar sangat bermanfaat? Karena manfaatnya itu sangat bermanfaat seperti itulah kepada kita. Nanti juga manfaatnya itu mengurangi stres kepada kita jika barang-barang kita itu sangat sedikit, karena jika banyak dan berserakan nanti membuat kita stres seperti itu. Dan yang ketiga, apa sih fungsi barang-barang yang ada di sekitar kita? Nah, awalnya itu kita harus kumpulkan, lalu memilih apa sih fungsi yang kita barang yang kita miliki. Nah, jika fungsi tersebut tidak terlalu bermanfaat, maka nanti bisa dibuang ataupun didonaturkan kembali seperti itu. Dan yang selanjutnya, jika kita mempunyai banyak barang, maka harus disimpan di mana? Sebelum kita membeli barang-barang, nah kita harus memikirkan mau ditaruh mana barang-barang tersebut. Jika kita tidak mempunyai ruang terhadap barang-barang tersebut, jangan membeli ataupun mengoleksi barang tersebut seperti itu. Dan yang terakhir, apakah kita benar-benar sangat menyukai barang tersebut? Nah, jika kita cuma hanya sekedar menyukai, maksudnya hanya keinginan, bukan kebutuhan, maka jangan menyimpannya seperti itu. Dan di sini hasil dari penguatan
Nyai Siti Khadijah Abbas juga mempraktikkan bagaimana cara mempraktikkan hidup minimalis seperti itu. Di sini ada poin-poin. Nah, ada istilah untuk kegiatan orang yang melakukan minimalis. Ada 3, yaitu decluttering, KonMari, sama streamline. Nah, poin-poin di sini yaitu streamline. Nah, streamline di sini bukan hanya kata-kata, tetapi streamline di sini ada singkatannya. Yang pertama, start over, memulai lagi dan mengulang dari awal. Sebelumnya kan kita tidak melakukan minimalis, lalu sekarang mempunyai keinginan bahwa kita harus hidup minimalis gitu. Nah, kita harus memulai lagi, kumpulkan semua barang yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya, start, treasure, and transfer, buang, simpan, dan yang terakhir kita bagikan. Dan selanjutnya, reason for each item, yaitu setiap barang yang kita miliki harus mempunyai alasan tersendiri. Dan selanjutnya, everything in this place, segala sesuatu yang harus kita miliki letakkan kepada tempatnya. Dan yang selanjutnya, all surface clean, semua permukaan dipastikan harus bersih. Dan selanjutnya yaitu modul, yaitu artinya ruang. Kembali kepada pembahasan yang awalnya, kita harus mempunyai ruang terlebih dahulu. Dan selanjutnya limit, kita harus mempunyai batas tertentu. Jika kita tidak mempunyai batas, maka setiap keinginan pasti tercapai seperti itu. Dan selanjutnya, if one comes, one goes out. Yang baru itu harus diganti kepada yang lama, dan yang lama itu harus dikeluarkan. Misal kalian mempunyai 5 pakaian, tetapi kalian ingin membeli pakaian yang baru, maka di antara yang 5 ini harus dikeluarkan yang 1 dan yang baru digantikan kepada yang lama, seperti itu. Dan selanjutnya, narrow down, batasi, persempit sekecil mungkin. Dan yang terakhir, everyday maintenance, jangan malas untuk merawat barang-barang yang kita miliki. Baik, program selanjutnya kami mendonaturkan kepada masyarakat. Nah, donatur kita dari masyarakat untuk kepada masyarakat. Nah, saya minta maaf karena hanya 1 yang saya letakkan, karena kemarin tidak ada handphone untuk memoto. Nah, pada tanggal 12 Maret 2023 kami mendonasikan yaitu di Toampar dan Gending. Dan Rabu tanggal 12 April di sini di daerah saya, yaitu Gulu-Gulu Timur. Dan yang terakhir Kamis 18 Mei 2023 di Bragung yang ini. Nah, alhamdulillah kami sudah mendonasikan pakaian lebih dari 40, tetapi tidak sampai 50 seperti itu. Ini kami melakukan kegiatan di SMK Al-Hidayah, yaitu sosialisasi sekaligus penutupan. Dan sosialisasi di sini kami mengisi dengan pendampingan. Alhamdulillah mereka sangat welcome seperti itu. Dan hasil karya kami ada di sebelah, yaitu tas sama kanvas. Dan ada juga pendampingan di sini, ada juga tali rambut, tetapi tali rambut tersebut kami bagikan kepada siswi SMK Al-Hidayah seperti itu. Baik, tindak lanjut KGM. Nah, alhamdulillah SMK Al-Hidayah ingin meneruskan kegiatan yang kami sosialisasikan kemarin. Nah, informasi terakhir dari SMK Al-Hidayah, mereka sudah membuat atau berkreasi di sekolah
tersebut dan berkasih dan berbagi seperti itu. Hasil karya kami atau kami membuat pada hari Jumat 23 Juni 2023 dan 13 Mei 2023. Baik, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan diingat waktu ya, maksimal 7 menit. Kelompok 6, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Naimah, perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan kegiatan sosial kami di Desa Montornah, Dusun Lembana. Kami melaksanakan kegiatan di Desa Montornah itu selama 2 minggu, dari tanggal 27 Maret sampai 14 April. Judul kami, merawat bumi, membangun kepekaan masyarakat terhadap keselamatan lingkungan melalui recycle. Mengapa kami mengambil tema tentang lingkungan? Karena dari hasil beberapa pertimbangan kami bersama pendamping, sepertinya Desa Montornah Dusun Lembana ini layak untuk dijadikan subjek dari kegiatan kami. Artinya kami melakukan saling bertukar pikiran tentang isu lingkungan bersama tokoh masyarakat di sana, terutama dengan pihak pimpinan di sekolah MI Miftahul Ulum. Warga masyarakat di sana merupakan orang-orang yang kurang mengetahui atau kurang memiliki pengetahuan tentang kepedulian sampah plastik. Dan karena siswa maupun masyarakat di sana kurang tahu kalau membuang sampah secara sembarangan itu merupakan hal yang buruk dan berbahaya. Dan yang lebih mirisnya lagi, hampir seluruh warga masyarakat di sana membuang sampah yang mereka hasilkan yang dikonsumsi setiap harinya itu dibuang ke sungai di dekat sekolah MI Miftahul Ulum. Sehingga salah satu kegiatan kami yaitu melakukan aksi memulung bersama MI Miftahul Ulum. Sebelum kami melakukan aksi memulung, kami melakukan sosialisasi, memberikan wawasan tentang bahaya sampah plastik kepada siswa MI Miftahul Ulum pada pagi harinya dan kepada masyarakat ibu-ibu pada malam harinya yang bertempat di salah satu rumah warga masyarakat di sana. Sekitar 30 orang yang hadir. Kami memaparkan tentang bahaya sampah plastik apabila dibiarkan begitu saja maupun dibuang ke sungai, karena nantinya akan menjadi racun bagi ekosistem laut, manusia itu sendiri maupun alam secara keseluruhan. Kemudian kami melakukan aksi memulung bersama siswa MI Miftahul Ulum di Desa Montornah Dusun Lembana, yaitu di pinggir sungai dan pinggir jalan. Dan kami juga melakukan pendampingan setiap harinya, yang juga termasuk kegiatan pondok Ramadan di sana setiap hari Ahad. Jadi pendampingan menjahit itu kami laksanakan selama 2 kali. Kemudian dari hasil musyawarah kami bersama alumni siswi SMA 3 di sana dan Bapak Abdul Karim selaku ketua yayasan di
kami MI Miftahul Ulum, beliau mengatakan bahwa penyebab masyarakat itu membuang sampah ke sungai dikarenakan tidak adanya TPS, tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum. Jadi salah satu kegiatan kami membuat TPS atau membangun tempat pembuangan sampah yang berada di belakang sekolah MI Miftahul Ulum. Kami membangunnya menggunakan bambu dan jerami sebagai atapnya, yang meskipun bangunan kami sangat sederhana dan mungkin kurang layak, namun menurut Bapak Abdul Karim, dengan adanya kegiatan kami ini dapat menjadi pemantik akan tumbuhnya kesadaran warga dan siswa untuk lebih baik mengelola sampah. Kemudian ini adalah potret kami bersama siswa MI Miftahul Ulum. Kami sudah berhasil memproduksi tas jahit dari hasil sampah memulung dan kiriman dari PSG di sini, karena kebanyakan sampah yang kita memulung dan yang MI bawa itu banyak yang tidak layak untuk dijadikan tas, namun hanya bisa dijadikan ekobrik. Kami sudah berhasil membuat ekobrik sebanyak 6 botol di sana. Sebelum ditutup, kami akan menampilkan cuplikan video selama kegiatan di Desa Montorna. Kami menyadari bahwa permasalahan tentang lingkungan, terutama tentang sampah, merupakan hal yang sangat krusial untuk dihadapi. Perlu dari berbagai pihak ada aksi untuk menekan volume sampah maupun memikirkan bagaimana cara kita itu mengurangi memakai sampah yang sekali pakai. Hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo dipercepat, waktu semakin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Enia, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan yang kami telah lakukan beberapa bulan akhir ini, yaitu kopi jahe, kompolan Bintara Jamu Herbal. Ya, pemimpin kami yaitu Kiai Hasan Sabit yang saat ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Langsung saja, saya akan menjelaskan proyek yang kami lakukan. Sebelumnya temanya yaitu memudahkan jamu tradisional kepada generasi milenial menuju gaya hidup sehat. Mengapa kami mengambil proyek yang berfokus pada sektor jamu tradisional? Dikarenakan yang pertama dibentuk karena melihat krisis ekonomi para petani rempah. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Karena kami terjun langsung kepada petani. Pada produksi kedua, kami langsung mendatangi petani karena di pasar tidak menyediakan bahan-bahan yang akan diolah oleh kami, karena di pasar itu hanya menyediakan cukup untuk bumbu dapur. Dan di petani itu kami sangat terkejut karena setiap per kilonya, kayak contohnya temulawak itu hanya Rp5.000. Padahal mereka itu sudah ikhlas menanam tanaman obat yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dengan ikhlas. Mereka hanya mendapatkan Rp5.000 dari jerih payah mereka, seperti itu. Yang kedua, hasil pengamatan bahwa jamu herbal ini ditinggalkan untuk dikonsumsi. Masyarakat sudah memilih untuk mengonsumsi obat-obat kimia daripada jamu herbal karena mereka berpikir jamu tradisional ini sangat lambat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka alami. Pada dasarnya memang seperti itu, lambat, tetapi jamu tradisional ini menyembuhkan sampai akar-akarnya, tidak seperti obat biasanya. Menyembuhkan sampai akarnya, tidak hanya menahan, seperti itu. Seperti penyakit-penyakit metabolik degeneratif, contohnya seperti kolesterol, pikun, tukak lambung, itu lebih baik diobati dengan jamu tradisional, karena jamu tradisional ini memiliki efek samping yang rendah daripada obat biasanya yang memiliki efek samping tinggi. Dan tentang pikiran masyarakat bahwa mereka jika mengonsumsi jamu
seperti itu. Maka kami khawatir bahwa tradisi atau budaya yang diwariskan oleh leluhur kita itu akan punah. Yang ketiga yaitu melatih anggota untuk membudayakan komunitas yang tidak ada lagi di tengah masyarakat. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini sudah tidak ada lagi komunitas-komunitas seperti ini. Mereka tidak mau repot-repot memikirkan untuk apa sih repot-repot merawat udahlah beli kayak obat di apotek banyak gitu, seperti itu. Tujuan yang pertama yaitu menanamkan sikap tanggung jawab dengan melestarikan tanaman herbal dan jamu tradisional. Jadi kita sebagai pemuda memang seharusnya, memang wajib bertanggung jawab untuk merawat apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Yang kedua yaitu merawat warisan leluhur sebagai wujud rasa kepada Allah SWT. Jadi lewat proyek ini kami menunjukkan rasa syukur kita bahwa Allah SWT sudah memberikan banyak rempah-rempah di bangsa kita dan juga merupakan alasan mengapa bangsa kita ini dijajah pada zaman dahulu karena rempah-rempahnya yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Dan nenek moyang kita sudah mewariskan resepnya, tetapi kita tidak menghiraukan seperti itu. Yaitu menambah inovasi baru tentang jamu tradisional. Jadi proyek kami itu menciptakan inovasi baru tentang jamu yang dulunya itu cair dan rasanya sangat pahit atau bubuk. Itu kami jadikan instan, langsung sejuk dan rasanya manis. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Jadi proyek kami ini mengembangkan kita menjadi orang yang kreativitas, yang menginovasi kreativitas sehingga menciptakan inovasi-inovasi baru dan menjadi orang yang menjadi produsen yang produktivitas. Yang kelima, berkampanye jamu tradisional di era milenial. Jadi di sini kami berkampanye tentang khasiat dari jamu tradisional, manfaat yang dihasilkan dari jamu tradisional. Gitu. Jadi kami berkampanye bahwa jamu tradisional ini lebih memiliki banyak manfaat daripada obat-obat seperti biasanya. Dan seperti salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nakoya yaitu Nyai Thoibah Mahfud, itu saya lebih memilih untuk meminum jamu karena emang menyembuhkan sampai ke akar-akarnya daripada obat-obat biasanya cuma kayak pusing ya, bentar lagi itu pusing lagi gitu, pusing hilang bentar, jadi kecanduan, membuat kita kecanduan gitu. Setiap pusing kita minum gitu. Revitalisasi obat herbal dan atau jamu herbal, yaitu kita membagikan kembali budaya leluhur kita yang sudah mulai ditinggalkan. Jadi kita bangkitkan kembali. Sasaran kita warga SMA 3 Nakoya mencukup semua elemen yang ada di dalamnya seperti siswi, guru, dan terutama komunitas SG. Kami bekerjasama dengan tim pangan lokal untuk melanjutkan proyek yang telah kami lakukan. Yang kedua, santri, mencakup seluruh santri di Pondok Pesantren Nakoya, terutama kawasan Mandes 3. Jadi kami mengenalkan produk kami dan melewati Pondok Kesehatan Nakoya. Kami mendirikan di sana dan kawasan Mandes 3 dengan bekerjasama dengan PSG dan tim UKS MTS 3 Nakoya. Yang ketiga, masyarakat. Kami juga mengkampanyekan tentang jamu tradisional ini kepada masyarakat sekitar pesantren. Dan sebenarnya juga bukan sekitar pesantren, tetapi juga luar. Tetapi sebelum kami mengabdikan diri kami kepada masyarakat luas, kami terlebih dahulu mengabdikan di mana tempat kami belajar, di mana kami meraih prestasi, di mana kami menimba ilmu seperti itu. Kami mengabdikan dulu di SMA 3 dan Mandes 3 ya. Bentuk kegiatan yang kami lakukan, yang pertama wawancara untuk penggalian data dan informasi. Di sini kami mewawancarai pakar jamu yaitu Kiai Syihab. Di sana kami menggali data dan informasi yang kami peroleh seperti tumbuhan-tumbuhannya sebelumnya kami itu menganggap tidak ada manfaatnya seperti tapak lima, terus rumput ular. Itu kami menganggap itu rumput yang liar, tidak ada manfaatnya. Setelah kami mewawancari beliau, kami ternyata dapat menyembuhkan seperti tumor, kanker seperti itu. Nah juga
resep-resep yang kami buat, kami perolehkan dari beliau. Yang kedua, pelatihan dan produksi jamu instan. Pelatihan ini kita didampingi oleh salah satu alumni Pondok Kesehatan Ukoya, yaitu Mbak Ukoya. Beliau mendampingi kami untuk bisa membuat 3 resep, yaitu instan jahe, instan kunyit, instan temulawak, yang sudah dipajang di sana. Yang ketiga itu pendampingan dengan komunitas PSG dan UKS MTS 3 Nagoya. Kita melakukan sosialisasi dengan PSG dan UKS MTS 3 Nagoya, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari guru-guru. Dan di UKS sekarang sudah tersedia jamu yang kami produksi di sana, dan semua santri bisa mengkonsumsinya. Yang keempat, penanaman tanaman obat di lahan PSG. Kami melakukan penanaman kemarin sebagai penutup dari kegiatan kami di lahan PSG bersama ketua PSG. Ini bertujuan untuk berkelanjutan, tetap dilanjutkan proyek kami oleh tim pangan lokal dan juga UKS. Rencana tidak lanjut. Yang pertama, melakukan persiapan kader untuk melanjutkan kegiatan proyek. Yang pertama ini kami juga mengambil anggota dari kelas 10 dan kelas 11, tidak hanya 4 orang yang ditentukan dari kelas, dan juga tim pangan lokal PSG dan UKS Nagoya. Yang kedua, membuat buket resep untuk dijadikan pedoman bagi kader selanjutnya, tetapi hal ini dalam proses. Yang ketiga, membuat kerjasama dengan pihak Polresta Nagoya dalam distribusi. Kami mendistribusikan di Pondok Kesehatan Nagoya, dan kami membagi hasil dari penjualan jamu kami 50% sebagai bentuk pengabdian kita kepada pesantren Nagoya. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelompok 3 bunga telang. Ya silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui budidaya dan pengolahan bunga telang menjadi bahan fungsional siap pakai. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena konsep utama dari proyek kami itu pelestarian lingkungan. Kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitar masih sangat minim, karena hal-hal kecil seperti salah satu bunga liar yang tumbuh di area sawah-sawah ini kurang dipedulikan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu akan manfaat yang terkandung dalam bunga telang. Bunga telang di sini tidak hanya memiliki potensi farmakologis yang baik untuk tubuh, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu menanamkan sikap peduli terhadap hal-hal di sekitar kita, terutama lingkungan sekitar, karena bunga telang di sini diabaikan keberadaannya oleh masyarakat. Bunga telang di sini memiliki nama ilmiah Clitorea ternate, merupakan tumbuhan monokotil rambat berwarna biru yang sejak dulu biasa digunakan sebagai hiasan taman dan tanaman pagar. Bunga ini pertama kali diekstraksi atau diolah oleh masyarakat Ternate Maluku. Di sana itu memanfaatkan bunga telang untuk banyak hal, seperti pakan ternak. Di sana itu menjual bunga kering dengan harga yang cukup bagus, yaitu 100 US dollar, atau jika dirupiahkan menjadi 1,4 juta rupiah. Bunga telang tidak hanya memiliki potensi farmakologis yang baik untuk tubuh, di sini juga memiliki nilai ekonomis dan faktor kewirausahaan. Baik manfaat ekonomis dari
makanan, kosmetik, bahkan farmasi. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu berpotensi sebagai bahan pangan. Adapun bunga telang yang bisa dimanfaatkan itu kelapa bunga dan daunnya. Kelapa bunga bisa dimanfaatkan untuk bahan campuran kue, sedangkan daunnya itu bisa dibuat sayuran yang kaya akan serat dan vitamin. Yang ketiga juga berpotensi sebagai tanaman hias. Yang unik dari bentuk bunga telang di sini yaitu katanya mirip dengan menyerupai organ kewanitaan yang warnanya itu biru keunguan. Dan bunga telang di sini termasuk jenis tumbuhan yang tumbuh subur sepanjang tahun. Bisa dibuat tanaman hias yang bisa dipajang di teras atau pekarangan-pekarangan rumah. Yang keempat yaitu berpotensi sebagai pendapatan masyarakat. Nah, dengan adanya pembudidayaan dan pengolahan bunga telang ini bisa menambah penghasilan masyarakat dengan membuatnya menjadi produk. Dan alhamdulillah kelompok kami sudah bisa membuat produk sendiri, yaitu memproduksinya menjadi teh. Adapun selanjutnya manfaat bunga telang untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, bunga telang mengandung antioksidan, anti kanker, anti obesitas, anti asma, anti inflamasi, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya yaitu faktor kewirausahaan pengembangan konservasi bunga telang. Yang pertama itu penambahan pendapatan. Dengan pembudidayaan bunga telang, masyarakat bisa membudidaya bunga telang untuk menambah penghasilannya dengan membuat produk yang beragam seperti produk souvenir, sabun, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peningkatan kreativitas. Hal ini mendorong masyarakat lebih kreatif dengan membuat produk yang beragam dengan berbahan dasar bunga telang. Nah, banyak produk-produk yang bahannya itu dari bunga telang, seperti kosmetik yang bahan dasarnya dari bunga telang. Yang ketiga yaitu penggunaan lahan yang kurang produktif. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan kosong, bisa menggunakan lahannya untuk pembudidayaan bunga telang karena bisa menambah penghasilan dengan membuat produk dan menjualnya ke masyarakat lain. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Adapun teknik dari membudidaya bunga telang itu caranya cukup ambil bibit bunga telang, lalu taruh ke dalam media tanam, lalu kubur dan siram menggunakan air dan taruh di tempat yang sekiranya terkena sinar matahari. Adapun waktu yang cara olahan bunga telang itu yang paling praktis dengan membuatnya menjadi teh. Caranya cukup seduh bunga telang selama 2-3 menit. Setelah itu minum, tapi waktu yang lebih baik itu 1 jam setelah makan atau 1 jam setelah makan. 1 jam sebelum makan, maaf, 1 jam atau 1 jam setelah makan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan buku. Saya pribadi, saya Wadi Sayanti Permatasari, dan di dekat saya Melisatul Mangkiro. Baik, kelompok kami ini mengambil tema tentang pemanfaatan biosaka sebagai metode ramah lingkungan. Nah, mengapa kita mengambil tema tentang biosaka? Karena Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan yang dikenal mempunyai sumber pangan yang begitu besar. Tentunya hal ini terjadi karena dukungan para petani dalam pelestariannya. Namun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan pertanian saat ini ialah para petani sekarang itu bergantung kepada pupuk kimia daripada pupuk lokal, karena mereka menganggap bahwa dengan menggunakan pupuk kimia mereka hasil pertanian mereka itu lebih bagus, padahal dengan menggunakan pupuk lokal hasil pertanian mereka itu jauh sekali lebih bagus. Tujuan dari proyek kami yaitu diantaranya yang pertama menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan. Jadi kebanyakan para siswa sekarang kan tuh malas gitu kan dari segi pertanian. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengubah mindset masyarakat yang asalnya bergantung pada pupuk kimia untuk beralih kepada pupuk lokal. Kemudian memanfaatkan tumbuhan dan rumputan. Kenapa kami menggunakan biosaka? Karena biosaka ini yaitu dari alam untuk alam, seperti itu. Kemudian biosaka ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat bagi ekonomis, kemudian bagi kesehatan. Nah, manfaat ekonomisnya yaitu mengurangi beban biaya yang sangat besar dari pertanian, karena kan para petani yang menggunakan pupuk kimia ini biaya yang dibutuhkan itu sangat besar, sedangkan menggunakan biosaka mereka hanya membutuhkan tumbuhan dari alam saja. Sedangkan untuk kesehatan, yaitu tanaman yang berasal dari pupuk organik tentunya akan lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kandungan nutrisi dalam tanaman yang menggunakan pupuk juga lebih lengkap dan lebih banyak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia, seperti mengandung banyak nutrisi, vitamin, dan juga karbohidrat. Nah, jelas sekali kan bagi tumbuhan-tumbuhan yang menggunakan pupuk kimia, ini kan sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia, sedangkan pupuk lokal itu kan memang jelas sudah tidak tercampur dengan pupuk kimia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari proyek kami. Dari sekian kegiatan yang kami lakukan, tentunya sebagai rasa peduli kami terhadap alam dan juga masyarakat sekitar, harapan kami dari terbentuknya proposal ini adalah supaya masyarakat, terutama di kalangan para petani, bisa membuka pandangan tentang luar biasanya penggunaan larutan ekstrak biosaka ini terhadap lahan pertanian mereka. Akan tetapi tindak lanjut kegiatan ini akan dilaksanakan belakangan karena ada beberapa kendala yang seakan mengharuskan kami untuk mengerjakan belakangan. Tindak lanjut yang kami rencanakan yang pertama adalah kami akan tetap melakukan pendampingan dan kerjasama kepada KWT atau Ibah dan juga kepada Ibu Kamilah selaku tutor kegiatan kami selama ini. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan kerjasama dan melakukan sosialisasi kepada lembaga pertanian yang berada di Pondok Pesantren Al-Muqoyyah daerah Lubangsa Utara Putri dengan harapan bisa menerapkan metode pertanian ramah lingkungan di kalangan para santri dan juga bisa membantu pertanian mereka. Dan yang ketiga, tentunya kami akan membuat sebuah pamflet yang nantinya akan disebarluaskan di media sosial. Dan pamflet tersebut tidak untuk memasarkan, melainkan untuk memperkenalkan, karena pada dasarnya biosaka ini memang tidak boleh diperjualbelikan.
Ya, alasannya yang pertama supaya masyarakat itu bisa belajar inovatif dan kreatif. Yang kedua, supaya masyarakat itu tidak hanya menjadi konsumen, juga tahu cara pembuatannya. Kemudian supaya masyarakat itu bisa mengetahui tentang hebatnya alam kita dan juga bisa tidak meremehkan hal-hal yang sepele. Kemudian cara pembuatan biosaka. Bahan dan materi yang digunakan itu yang pertama adalah daun yang tentunya memang terhindar dari jenis biota tanam seperti hama, kemudian air yang secukupnya dan juga wadah. Proses pembuatan biosaka ini cukup dengan menggunakan cara manual berupa tenaga tangan, yaitu diremas, tidak menggunakan mesin, contohnya seperti blender dan lainnya. Lama tidaknya pemerasan juga akan berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya pembuatan larutan ekstrak biosaka ini. Minimal waktu yang dibutuhkan itu 30 menit dan maksimalnya 60 menit, tergantung banyak tidaknya dedaunan. Biosaka atau elisator ekstrak adalah salah satu jenis larutan ekstrak tumbuhan yang berperan sebagai elisator yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Sedangkan dalam usaha tani, biosaka ini digunakan sebagai salah satu sarana perlindungan tanaman berbasis ekologi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian luar biasanya dari biosaka ini yaitu dapat digunakan untuk seluruh fase tanaman, mulai dari benih sampai panen, bahkan mempredikati efektivitas kinerja yang baik, serta dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50-90%. Hal ini harus kita pertahankan untuk membantu para petani seperti halnya dalam segi ekonomi dan kesehatan serta kewirausahaan, karena biosaka ini sangat memiliki peran penting dari segi faktor ekonomi. Dan perlu kita garis bawahi juga, di zaman seperti ini masyarakat lebih memiliki menggunakan bahan kimia dari bahan biologis. Seharusnya masyarakat membuka pandangan bagaimana dampak atau hasil yang akan didapatkan dari bahan kimia tersebut. Apakah hasilnya itu menjanjikan atau malah sebaliknya? Dan larutan ekstrak yang kami bahas dalam proposal ini merupakan percobaan dari salah satu petani yang berasal dari Blitar. Penyuluhan dan petani pada awalnya tidak percaya, dikira air biosaka ini merupakan air jambi-jambi, dan hanya coba-coba beberapa petani. Tetapi pada akhirnya mereka pada keheranan aneh karena hasil produksinya bagus. Padi stabilitar perlu waktu 14 bulan baru percaya setelah melihat sendiri di beberapa lokasi uji coba. Di Blitar mulai diterapkan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan waktu seefektif mungkin 7 menit maksimal ya. Jadi kalau analisa apa yang kait dengan bukan inti dari kegiatan yang sebenarnya, itu akan menghabiskan waktu. Jadi 7 menit itu digunakan semaksimal mungkin. Silakan, ada 2 kelompok. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari salah satu kelompok 7 ingin sedikit memaparkan tentang kegiatan yang sudah kami lakukan. Kami di sini mengambil tema konservasi sungai dan pemasangan tabir. Konservasi sungai dan pemasangan tabir. Dan tempat yang menjadi sasaran kami di Dusun Lengkong, Bragung. Latar belakang mengapa kami mengambil tema ini yang pertama yaitu
masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah, khususnya sampah popok, ke sungai. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi sungai. Misalnya, kriteria sungai yang sudah tercemar. Yang ketiga, tidak adanya tabir di area bantaran sungai kecil atau di tempat masyarakat biasa mandi atau buang hajat, sehingga kurang enak dilihat oleh masyarakat yang berlalu lalang. Yang keempat yaitu menjawab kebutuhan masyarakat. Yang ke poin keempat ini kami mengambil dari Muhammad. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menjadi ajang latihan bagi para siswi SMA 3 Anokoya sebelum mereka pulang ke dalam masyarakat, sehingga mereka pulang ke masyarakat dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat dan juga bisa peduli terhadap masyarakat sekitar. Langkah pertama yang kami ambil dari kegiatan ini yaitu dengan mengunjungi rumah Ibu Azizah, rumah salah satu aktivis yang ada di Lengkong yang bersedia sukarela membantu kami dalam kegiatan ini. Setelah kami berkunjung ke rumah Ibu Azizah, kami mengunjungi rumah Kepala Desa Beragu untuk meminta izin dengan diadakannya acara ini, juga meminta sumbangan dana agar mensukseskan acara ini juga. Berselang dari itu, kami juga meminta izin kepada Dewan Pengasuh karena sungai yang kami pasangi tabir itu sangat dekat dengan pondok pesantren, dan juga agar pihak pondok pesantren ikut andil dalam kegiatan konservasi sungai ini. Baik, lebih lanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kegiatan selanjutnya berupa sosialisasi konservasi sungai, di mana dalam hal ini kami mendatangkan langsung DLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Imranto Sarjana Sains sebagai pemateri. Kami di sini bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu Albana yang juga menjadi peserta dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan kami berjalan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi tentunya tidak berhenti di situ, karena para peserta sangat antusias dan langsung memikirkan rencana tindak lanjut dari sosialisasi tersebut. Mereka berpikir untuk lebih merawat lingkungan. Mereka akan memfilter saluran air dari kamar mandi mereka menggunakan serabut kelapa agar ketika sampai di sungai tidak terjadi pencemaran. Mereka berencana membangun TPS agar sampah dapat terkelompokkan dan nantinya bisa dimanfaatkan pula. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu pemasangan tabir, di mana tabir ini kami buat dengan didampingi oleh Bapak Ram, yaitu suami Ibu Azizah. Ada 4 titik pemasangan tabir yang memang sudah disesuaikan dengan tempat masyarakat biasanya mandi. Dengan adanya tabir ini, alhamdulillah masyarakat
saat mandi sudah lebih aman karena tidak langsung berhadapan lagi dengan jalan umum. Selanjutnya, di sini kami melakukan kegiatan yang keluar dari tema. Kami melatih paskibraka di Madrasah Laul Ulum Tambuko. Kegiatan ini kami lakukan saat bulan puasa sebab banyaknya waktu senggang. Awal mula kami melatih paskib ini karena ada salah satu santri yang datang langsung kepada kami dan mengatakan jika mereka membutuhkan pelatih paskib untuk sementara. Waktu itu kami langsung mengiyakan alih-alih menjadi kegiatan tambahan untuk kami yang sedang tidak ada kegiatan. SLI bagi kami cukup memberikan kesan yang sangat luar biasa. Kami merasa tertantang untuk melakukan gerakan yang berkelanjutan, artinya tidak bersifat sementara. Dan dari kegiatan SLI ini akan juga mudah membangun relasi yang nantinya akan sangat menguntungkan ketika kami ingin mengadakan kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan yang lain. Walaupun karena keterbatasan waktu yang juga berbenturan dengan beberapa kegiatan lain seperti belajar mengajar yang masih aktif dan ujian kelas akhir membuat kami sedikit kewalahan. Namun alhamdulillah akhirnya kami dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu sesuai dengan keinginan kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya Tidak datang, tidak hadir. satu kelompok tidak hadir. Baik, demikianlah pemaparan ke-7 kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Tentu saja ke-7 kelompok ini akan direview secara umum oleh Yang Mulia Kiai Mustafa, Yang Mulia Kiai Haji Abadi Taufik. Nanti kalau sesuatunya mau misalkan beliau bertanya secara acak misalkan ditanggapi dengan semaksimal mungkin, karena ini juga terkait dengan voting. Nanti akan dikasih oleh sekolah 3 kelompok yang semuanya ketiganya itu terbaik, tidak ada juara 1, 2, dan 3. Di voting 3 kelompok terbaik. Atau mungkin agar lebih menarik, 1 sampai 7 kelompok ini berdiri saja di belakang saya. Di sini, berjajar di sini. Monggo, dipercepat. Urut saja, paling timur 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu. Diurut ya. Ayo dipercepat, Meli, silakan. Ada sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia masuk Pondok Pesantren Al-Muqayyad Ton atas pelajari khusus Kiai Mustafa dan Kiai Aku dan para santri asatidzah serta murid dan undangan sekalian yang kami hormati. Pertama-tama saya terperanjat. Kenapa kok saya diundang? Terperanjatnya karena ya saya sudah terlalu jauh ya dengan anak-anak, bukan anak-anak malah cucu-cucu ini. Saya sudah pantasnya disebut cucu-cucu. Bukan itunya, tapi apa ya, alamnya juga sangat jauh dengan saya. Saya mencoba mencari cangkengan ya kira-kira, karena saya juga pernah mantan ustadz bisa jadi dulu saya pernah ustadz, bukan ustadz, pernah diustadkan. Jadi
tidak memenuhi syarat, tapi diustadkan saya di sini. Itu terima kasih kesempatan ini kepada Masuk dan kepada kepala sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa kecipratan dari cucu-cucu saya ini, kemudahannya bisa mengalir ke saya sehingga saya bisa refresh kembali. Amin Allahumma amin ya Allah. Komentar saya yang pertama luar biasa. Ya, jadi ini sungguh luar biasa. Menurut saya bukan penelitian ya, ini sebenarnya apa ya? Apa namanya ini ya? Ya senang-senang kan sebenarnya. Kan penelitian, kalau penelitian kan kayaknya sesuatu yang serius, yang kesannya apa, tapi ini kan senang-senang, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kan mungkin dari sisi finansial juga tidak seberapa, tapi hasilnya menjadi luar biasa. Ini komentar saya yang pertama. Sehingga saya ingin tanya kepada cucu-cucu saya ini. Pertanyaan saya ada tiga. Jawabannya saya akan tanya, pertanyaannya gampang, ada tiga. Yang satu nanti ajukan tangan kalau saya tanya. Misalnya pertanyaan yang pertama, siapa yang merasa sangat senang? Siapa yang merasa senang? Siapa yang biasa-biasa saja? Mulai dari pertama, siapa yang biasa-biasa saja? Satu orang merasa biasa-biasa saja. Oh, dua orang. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang merasa senang? 1, 2, 3 orang. Yang terakhir, siapa yang merasa sangat senang? Padahal ini mestinya sangat menyenangkan menurut saya. Santri yang biasanya di pondok, yang hanya berputar dengan yang kanan kirinya terbatas dan kalau keluar ke masyarakat sangat menyenangkan. Pegang kamera lagi. Tadi saya tanya ke Mas Pak, ini kok ada rekaman gambar nih, dari mana nih gambarnya nih? Di kali kamera. Waduh, luar biasa itu bagi santri kan. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi itu ke Pak pembimbing ini, itu bisa menjadi ranking Pak Bimbing. Jadi yang merasa biasa-biasa saja, yang merasa senang ya rankingnya gimana, yang sangat senang gimana, tapi sayangnya tidak ada yang sangat senang maksudnya. Jadi tapi insya Allah akan tumbuh, besok akan menjadi senang. Kalau ini mungkin tak volumenya lebih ditingkatkan ya, saya nggak tahu kok hanya kelas 3. Tentunya itu punya desainnya, memang desain seperti itu. Saya mestinya dari kelas 1 sudah dimulai dari seperti ini, kan ini luar biasa. Tentunya kan hal-hal yang luar biasa perlu dibagi kepada semua, bukan hanya sebagian. Tapi tentunya memang punya desain yang sudah pasti matang. Tapi saya usul sebagai mbahnya anak-anak ini saya. Jadi kok saya kalau tidak dibagi kepada semua, mulai dari kelas 1, kelas istilah lama ini sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3 diberi kesempatan dengan porsi yang berbeda-beda, karena ini kan diajak membaca. Ini bacaannya sudah luar biasa dari berbagai disiplin keilmuan. Kalau lihat ini macam-macam, mulai dari ekologi, biologi, bahkan ekonomi sudah masuk tadi dibaca oleh cucu-cucu tersayang ini semuanya. Ekologinya sudah macam-macam, sampai ekologi yang ekonomis, misalnya jaga jamu misalnya tadi, sampai ini boleh bisa membuat seperti ini sungguh luar biasa. Sehingga saya bisik-bisik kepada Kiai Mustafa, wah ini seandainya menjadi program yang pesantren akan menjadi lebih menarik tentunya begitu. Yang kedua, ini komentar saya, tentunya memang perlu dikenalkan dengan pendamping yang lebih profesional, yang depannya mungkin di sekolah itu dikenalkan, bukan
bukan diadakan tapi dikenalkan gitu ya, memang secara apa ya, secara freelance mungkin beberapa saat ada mendatangkan pihak-pihak dari luar yang punya kemampuan sehingga lebih terarah dan bahkan mungkin lebih digali dengan masyarakat yang lebih kuat. Misalnya saya tertarik tadi di Rancak Montorna Kampung Lembena, yaitu Montorna Kampung Lembena itu potret yang sangat dalam sih, karena saya pernah ke sana gitu. Ya, jadi seandainya, maksud saya bukan karena Montorna, seandainya ini dicoba diharapkan untuk sementara tidak dengan masyarakat umum tapi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya tadi sudah dengan pesantrennya ke Farid ya di Bregung itu Toko itu, terus mungkin yang Montorna juga mungkin dengan pesantren-pesantren yang lain yang tentunya bisa diidentifikasi sehingga dampaknya bisa lebih luas, bisa mengilhami lembaga pendidikan itu juga yang kemudian bisa terus, karena kelihatannya memang background Anokoya semua apa ya pikirannya bahkan spesifik menjerin nggak itu kata Mustafa karena semuanya backgroundnya lingkungan, dan lingkungan itu merupakan kehidupan kita masa depan. Jadi kalau lingkungan kita rusak, maka ke depan kehidupan kita akan semakin suram. Dan sampai sekarang persoalan lingkungan di negara kita, jangankan di negara kita, di lingkungan Pondok Pesantren Anokoya masih menjadi persoalan yang sangat serius, yang pelan-pelan sudah mulai dicoba didekati problem solvingnya, tapi belum menemukan jawaban. Itu pun masih baru program sampah, belum yang lain-lain. Jadi ini sungguh sesuatu yang bisa menjadi harapan bagi kehidupan kita, khususnya bagi Pondok Pesantren Anokoya, untuk membekali ilmu-ilmu yang sebenarnya sejatinya sangat dibutuhkan dalam kehidupan, yaitu dalam bidang aspek lingkungan. Yang ketiga mungkin kedepannya bisa bukan hanya sekedar membaca, tapi membersamai masyarakat. Tentunya lewat alumni ya, bagaimana alumni dari SMA 3 untuk terus berdampingan dengan SMA 3 guna membersamai masyarakat di komunitasnya di mana dia berada dalam aspek lingkungan ini yang memang bibitnya sudah ditunjukkan oleh adik-adik ini, oleh cucu-cucu kami kita ini. Hingga yang terakhir saya ingin sekali lagi mengucapkan alhamdulillah ini suatu terobosan yang saya katakan terobosan karena walaupun toh secara tersurat mungkin ada di sekolah-sekolah, tapi secara praktek belum banyak yang mempraktekkan secara lebih detail dan lebih serius mungkin. Sehingga sekali lagi luar biasa SMA 3, mudah-mudahan ini terus bisa ditingkatkan sehingga SMA 3 adalah merupakan harapan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Panji Taufik, yang terhormat Kepala SMA 3 Anokoya, seluruh guru dan hadirin yang ada pada kegiatan ini. Saya tidak tahu apa. Poin-poin penting tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Panji. Saya ingin coba masuk sedikit ke beberapa kelompok yang tadi sudah menyampaikan kegiatan-kegiatannya.
pertanyaan saya ini ya agak umum juga sebenarnya. Kira-kira kendala apa yang paling dirasakan yang dihadapi di lapangan? Terutama mungkin apakah yang biasa-biasa saja itu ya, yang atau yang punya kendala itu yang mana yang nggak jawab tadi misalnya? Silakan coba, saya misalnya ingin tanya dari yang tidak jawab tadi itu. Karena yang nggak jawab tadi ditanya orang dia ya. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang nggak jawab. Nah, yang nggak jawab itu gimana? Ayo, silakan. Gimana? Apa proyeknya apa nih? Tentang biosaka. Biosaka. Nah, oke, silakan. Kendalanya apa di lapangan? Hambatannya? Sebenarnya kendalanya itu dari masyarakatnya sendiri. Kadang kita kan yang pas waktu bulan puasa kita berkunjung ke sana kan ada potolan, masyarakatnya itu masih kadang tak kena gitu. Kadang pasan bilangnya, oh gak jadi deh gitu. Itu. Selain itu ada lagi? Kadang apa sih kendalanya tuh dari tutornya, kadang dari masyarakatnya bisa, tutornya nggak bisa. Jadi kalau istilahnya Pak Panji tadi kan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini kalian itu diberi belajar membaca. Baca yang dimaksud oleh Pak Panji itu bukan membaca buku ya, tetapi membaca keadaan masyarakat. Ini yang oleh Pak Panji tadi dibilang luar biasa itu karena kalian melalui kegiatan ini belajar membaca apa yang ada yang hidup, kenyataan yang ada di masyarakat. Kalau hanya nonton drama Korea itu kan itu bukan. Jadi katanya Pak Panji tadi bisik-bisik ke saya, sarjana-sarjana yang kuliah itu kalau pulang kampung itu banyak yang bingung, tidak bisa membaca kehidupan yang ada di sekitarnya, sehingga agak nyambung. Dia sudah belajar kemana-mana, pulang tanya kumpul dengan sekitar Eropa. Jadi kegiatan ini nilai lebihnya itu kalian bisa punya pengalaman mencoba membaca realitas yang ada di tempat yang kalian bikin kegiatan. Kalau kalian ketemu dengan masyarakat yang katanya melarang, tak kena dan sebagainya, saya kira kalian harus menahan diri untuk mengatakan, dia benar-benar orang-orang. Kalian harus menahan diri untuk mengatakan itu. Jadi ya maklumlah mungkin ya bagi kalian ya masih ya kan kalian masih remaja, belum punya pengalaman bersentuhan dengan masyarakat, tetapi dengan pengalaman dalam kegiatan ini menghadapi hal semacam itu ya begitulah. Artinya kalau kalian bikin kegiatan seperti ini ditolak, katakanlah bukan ditolak ya, tapi tampak tidak didukung dan sebagainya. Ya kalau kita mau ditarik jauh ke belakang gitu ya, ini mungkin perbandingan yang ekstrim ya. Bayangkanlah ketika Nabi misalnya berdakwah dulu, ini perbandingan yang ekstrim. Nabi Muhammad ngajak orang ngakui Islam gitu kan. Nabi mengajak gitu kan, diceritakan bahwa ketika Nabi itu berdakwah secara terbuka, pertama beliau mengundang famili-familinya. Ternyata dicuekin sama Abu Lahab itu kan. Mari kita Nabi. Kompol oleh Nabi. Nabi menyampaikan dicemooh oleh Abu Lahab. Mau jangan lihat berkompol orang-orang misalnya. Jadi apa yang kalian alami itu, makanya saya bilang kalau ketemu dengan seperti itu lagi ya ke depan seperti itulah keberadaan masyarakat. Artinya tidak gampang gitu ya, tidak gampang kita kalau mau menjalin hubungan dan mau berbuat sesuatu, bersiap-siaplah, mental disiapkan untuk kecewa gitu ya. Kenapa? Ya karena ya ekstrim perbandingan tadi itu ya Nabi ya sudah
jadi pelajaran bahwa tidak mudah. Karena itu kalian ini dalam merancang kegiatan-kegiatan seperti ini, betul kata Pak Haji tadi ya, idealnya memang harus sejak awal. Maksudnya akan lebih baik kalian sejak awal itu sudah bisa punya pengalaman yang lebih jauh lagi kalau lebih awal kalian bersentuhan dengan masyarakat. Ya kalau kalian pulang, kalian rumahnya di kampung, di desa misalnya, tapi kan mindsetnya itu, cara berpikirnya ya mau pulang. Tapi kalau disuruh bikin kegiatan seperti ini kan udah beda. Jadi kalian tuh kemudian mengajak untuk mengumpulkan tetangga dan sebagainya. Akan kelihatan ada tantangan. Di antara 7 kelompok ini kira-kira ada nggak yang responnya langsung gampang gitu? Mungkin bisa diceritakan. Langsung mendukung gitu misalnya. Ya. Silakan. Jamu ini ya. Ya, kelihatan karena paling gemuk. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kami juga memiliki tantangan sebenarnya, ya gitu. Tapi alhamdulillah kita semua dapat melewati. Kan kami santri. Berjamu itu harus memerlukan. Di mana tempatnya? Tempatnya? Ya, tempat kegiatannya. Di PSG sama UKS. Ya, terus. Iya, kami itu kan kendalanya nggak punya alat, jadi produksi pertama, pelatihan pertama itu kami diadakan di rumah tim kami, salah satu tim kami Fathatul Fitriyah di Gulu-Gulu, dan produksi kedua di Lempeng di rumahnya Setiarola. Dan tetangga di sana itu sangat antusias. Nyaman, Rina, nyaman bangun kebijakan, dan semuanya pengen ngerasain. Nah, jadi sama ibunya Setiarola itu diseduh terus dibagi-bagikan ke semua tetangga. Senang mereka. Enak ini kalau saya mau beli gini. Itu. Terus yang produksi pertama itu hasilnya kami juga dibagi-bagikan ke para guru, juga pengasuh di Saudara seperti itu. Dan juga sangat antusias. Oh, semoga berlanjut. Proyeknya kalian ini bagus ini anak, alhamdulillah seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada juga yang ya silakan. Proyek apa ini? Proyek KGM, Komunitas Gerakan Minimalis. Ya. Kami mendonasikan pakaian di Tuampar. Nah, ada salah satu anak kecil. Ada di sana memang desanya memang kurang mampu seperti itu. Nah, kami itu membagikan pakaian. Ada salah satu anak kecil kan ada yang panggil Mbak, duh Mbak, mak benak juga, sinakah yang telasan dia punya kok papi. Itu karena dari hasilnya saya itu dari yang kecil itu kan tidak kurang mampu itu kan ya. Kita bersyukur dari SLI ini isu. Kami kan membagi pakaian itu kepada anak kecil itu ada 10. Duh, engkau ngaku ya telasan tinah pagi, engkau ngaku ya seria dan sore ngaku ya riba. Dari saking bahagianya anak kecil itu. Dan yang di Bragung itu juga kepada Ibu Sakna ada kayak pakaian orang tua daster begitu. Duh, kok Andi seragam, saya kebeli ngarek, akhirnya gitu. Sampai sekarang informasinya dipakai seperti itu sampai sekarang. Ya, itu yang katanya tadi ada sekitar 40 ya. Itu dapat dari mana itu? Dari anggota kami dan juga
daerah desa-desa kami, maksudnya dari misalkan dari Gulu-Gulu itu saya menginformasikan kepada masyarakat kalau saya punya komunitas dan saya membutuhkan pakaian seperti itu untuk didonasikan kembali kepada masyarakat lain. Apa tidak dicoba untuk teman-teman di sekolah? Ada. Atau guru-guru mungkin? Oh, kalau guru-guru tidak tahu. Kalau murid ada yang mengambil seperti kaos seperti itu karena tidak punya di rumahnya seperti itu. Kalau di antara yang lain ya, umumnya di antara semua kelompok ini kan menurut saya juga penting itu adalah soal tidak lanjut. Kira-kira tindak lanjut yang sudah paling konkret terutama pelaksanaannya itu siapa? Coba silahkan ceritakan. Yang kamu misalnya gimana tindak lanjutnya baju itu? Tindak lanjut monitor sagi. Kamu sudah kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kalau sudah kamu selesai, apakah kegiatan seperti itu akan tetap dilaksanakan? Siapa dan bagaimana? Kalau saya pribadi, kalau di rumah memang kebanyakan baju ya seperti itu. Jadi saya keluarga donasikan kepada ada daerah Gulu-Gulu Barat seperti itu. Tapi kan bukan hanya pribadi kan? Iya. Biasanya ada salah satu anggota memang selalu setiap tahun mendonasikan pakaian kepada kayak sepupunya seperti itu. Jadi kan mungkin yang harus dipikirkan sumbernya dari mana, penyalurnya kemana, gitu. Ada perencanaan. Iya. Ada. Ya, bagaimana? Ya kalau seperti berkreasi kan kami bekerja sama dengan SMK Hidayah. Nah anak-anaknya di sana itu siswinya welcome. Nah mereka itu selalu bertanya lewat WhatsApp, Mbak ini gimana caranya kalau buat di sini, kalau buat pakaian ini kayak modelnya. Nah insya Allah kami akan datang langsung ke SMK Hidayah di sana. Mungkin yang lain bagaimana tentang tidak lanjut? Ya silakan. Ini kelompok apa ini? Bunga Telang. Telang. Rencana kami setelah semua anggota lulus dari SMA 3 Nukoya akan tetap melanjutkan komunitas yang kami buat karena kami sudah melakukan pembudidayaan di Desa Saroni, desa salah satu anggota tim. Begitu. Satu kendala yang kami alami selama kegiatan itu karena jarak rumah kami yang berjauhan. Berarti solusinya harus didekatkan. Jadi program kerja ya, pendekatan. Ya silakan. Yang kamu kelompok apa? Kelompok Merah Muda. Merah Muda ya. Ya rencana tindak lanjutnya kami itu kan sharing bersama sama klub jurnalistik SMA 3 Nukoya. Kami sudah melakukan sharing bersama dengan klub CJR. Kami menyampaikan materi-materi juga trik-trik khusus yang diberikan langsung oleh Kiai M. Faizi yang masih belum diberikan kepada orang lain kepada mereka agar lebih memudahkan mereka dalam melanjutkan program kami. Kan program kami ini akan dijadikan program tahunan klub jurnalistik dan mereka juga setuju. Oke, yang lain yang belum bicara tadi itu. Ya. Silakan, apakah tentang kendala atau tidak lanjut? Kendala yang dihadapi atau tidak lanjut? Oh, setelah ini rencananya kami akan membuat pembuangan sampah yang bisa dipilah, bank sampah yang bisa dipilah. Setelah itu akan
Setelah itu akan dijual ke DLH. Namun saat ini masih terkendala ke dana. Silakan. Yang akan melanjutkan program kami yaitu ketua yayasan di sana sendiri, yaitu Bapak Abdul Karim, dan juga ada alumni dari SMA 3 Al-Muqayyad. Beliau mengatakan akan melanjutkan ketika kami sudah kembali ke pondok tentang pemilahan sampah dan pembakaran sampah. Dan untuk tahun depan mungkin bisa digantikan ke adik-adik, karena kami pas puasa itu juga mengajak adik-adik MTS dan kelas 11. Kelas 11 itu kelas berapa? 11. Iya. Oke, yang terakhir dari saya juga ingin menyampaikan apresiasi untuk kalian. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, dan saya kira ini tadi Pak Panji sudah mengusulkan kegiatan pengembangannya, yaitu dengan berjejaring dengan lembaga-lembaga tertentu, kemudian juga dengan mendatangkan ahli yang lebih profesional pada bidangnya. Jadi sekolah mungkin bisa memfasilitasi itu. Kemudian kalau tadi Pak Panji mengusulkan dimulai dari sejak awal, kalau agak sulit misalnya, bisa saja mungkin dalam pelaksanaannya timnya ini juga walaupun tidak sebagai ketua tapi ikut sebagai anggota. Jadi harus dari kalian mungkin harus merekrut kader dari kelas adik kelasnya ya. Harus ada yang terlibat dari adik kelasnya, walaupun tidak semua, maksudnya tidak semua adik kelas harus ikut ini misalnya, tidak harus ikut semua misalnya ya. Bisa dibuat seperti itu agar ada kadernya ya. Kalau tidak salah dulu tahun 2009 itu UUS itu kadernya itu ketika itu UUS kelas 1 SMA, tim utamanya itu ada di kelas 3, tapi UUS honorable itu honorable. Jadi mungkin bisa didesain seperti itu ke anggotanya agar kaderisasinya lebih berkesinambungan. Kemudian juga saya tidak tahu, mungkin nanti bisa ya, ini soal kerjasama dari Pak Panji itu. Kerjasama kan bisa ke banyak pihak sebenarnya ya. Kalau tadi dilihat sudah ada yang ke DLH, bagus. Kemudian juga ada yang kerjasama. Jadi kerjasama ini mungkin bisa dipikirkan agar bisa lebih luas dan berjangka panjang. Jadi misalnya kalau yang jamu itu kemana, termasuk Pak Panji tadi bertanya aspek ilmiahnya. Kalau mau dikaji yang serius, aspek ilmiahnya dibawa ke lab misalnya. Nah, apakah bisa dikerjasamakan dengan yang memungkinkan ya, seperti SD atau misalnya. Kalau saya tidak tahu lab yang ada apakah bisa untuk apa saja itu tidak tahu, tapi mungkin bisa dikerjasamakan. Nah kan mungkin ada juga alumni SMA 3 yang kuliah di ISDN ya. Nah, kalau kira-kira bisa nyambung, kan kegiatan itu bisa ditularkan oleh alumni yang ada di ISDN ya. Mungkin juga tersedia kegiatan semacam ini. Nah di kampus lagi kan selain KKN kan di sekolah KKN, sekarang juga ada istilahnya dosen yang melaksanakan tapi mahasiswa terlibat. Itu tidak harus di semester tinggi. Nah, di IST itu sudah ada terlaksana. Misalnya kemarin ada yang kalau nggak salah di antara proyeknya itu mangrove di daerah Lobuk, di daerah Lobuk, dan sekitar Serongki juga, saya lupa di mana ini. Dan juga yang di daerah di Slopeng itu pas sungai itu di sungai di sana. Jadi untuk jangka panjang mungkin nanti bisa dipikirkan juga jejaring yang lebih luas. Saya kira itu dari saya. Jadi saya sangat berharap kegiatan seperti ini bisa dikembangkan lebih lanjut, karena
ini yang bisa membuat sekolah itu tidak hanya tidak hanya mikirin textbook gitu ya. Artinya ngajari kalian seperti kata Pak Haji, membaca realitas di masyarakat. Itu intinya sekolah. Kalau kalian lulus tapi tidak bisa membaca kenyataan di masyarakat, ya sekolahnya itu nggak nyambung gitu. Nah, jadi kegiatan seperti ini membuat kalian tersambung dengan realitas. Sehingga itu poin penting, dan itu harus terus dipikirkan, dijaga bagaimana agar sekolah menyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari melalui isu-isu yang kalian angkat. Nah, itu dengan itu. Tapi saya suka sekali ada yang mikirin sungai itu ya, sungai itu kan. Popok itu masalah serius. Tadi sudah Pak Panji, iya ya, popok di pesantren itu siapa yang mikirin? Termasuk popok santri putri di daerah-daerah tertentu mungkin sudah ada larangan. Tapi apakah semua anak ya? Mungkin tidak tahu kan? Ini juga bisa jadi proyek. Santri itu. Nah, itu menarik sekali sebenarnya kalau ditindaklanjuti di dalam yang sungai itu. Yang baik-baik. Saya kira itu, dan sekali lagi ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih para guru yang sudah memberikan pendampingan dan memberikan dukungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa mungkin dari audien sepatah doakan patah mungkin ke ini ke rekan-rekan kalian di depan. Nggak ada, atau mungkin dari sebagian guru memberikan juga sesuatu penyemangat mungkin atau apalah. Tidak ada juga. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat luar biasa sekali karena di usia muda kalian bisa memikirkan apa yang bisa kalian lakukan untuk masyarakat, apalagi di masa sekolah. Mungkin kalau disamaratakan, kalau di kuliah itu kuliah kerja nyata, kalian itu sekolah kerja nyata pada masyarakat gitu. Tapi yang saya sangat sayangkan, mungkin kan dari waktu yang diberikan sekolah itu kan 3 bulan ya Dek ya. 1 bulan bagi kami yang pernah mengalami KKN itu sebenarnya masih bisa untuk semakin memfokuskan apa yang ingin kita lakukan pada masyarakat, apalagi dengan waktu 3 bulan gitu. Mungkin akan ada banyak tantangan dan juga harus juga banyak capaian dari apa yang kalian lakukan pada masyarakat. Apalagi program kerja kalian itu satu, yaitu difokuskan. Seperti tadi ada yang fokus pada jurnalistik, ada yang fokus pada biosaka ataupun di bagian-bagian tertentu begitu. Kemudian untuk penemuan-penemuan yang baru saya kenal sekarang yaitu 2 tadi. Yang pertama itu biosaka dan juga bunga telen ya. Itu bunga itu. Jadi itu sebenarnya kalau dipublikasikan kepada masyarakat umum dan juga cara pembuatan agar lebih bermanfaat, mungkin itu akan lebih bisa diambil opsi. Artinya kan kalau kalian tadi agar masyarakat kita tidak terbiasa pakai yang instan-instan gitu. Apalagi target kalian sepertinya sangat disayangkan jika tidak dilakukan. Artinya kayak tadi biosaka itu sangat mengembangkan di lahan pertanian, dimana kalau kita sendiri kan Indonesia banyak yang mengelola di bidang pertanian. Kemudian di bunga tadi yang bisa dimanfaatkan
nilai jualnya yang sangat tinggi bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar begitu. Dan berbicara karakteristik dan juga pola hidup masyarakat memang sangat sulit diubah. Kecuali satu, yaitu kalian bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang kalian ingin lakukan atau penemuan yang ingin kalian sebarluaskan itu menjadi bukti unggul. Artinya ada buktinya. Misal kalau dari Biosaka hasil pertaniannya melimpah menjadi 3 kali lipat daripada sebelumnya, itu akan semakin mempermudah masyarakat untuk yakin bahwa penemuan kalian itu sangat berkualitas begitu. Mungkin hanya itu, sangat luar biasa sekali di usia muda kalian seperti halnya sudah belajar di bangku kuliah.